Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait manajemen nilai tukar dan aliran modal. Dalam pertemuan kali ini kita akan lebih membahas terkait sistem nilai tukar itu seperti apa dalam perekonomian terbuka, kemudian terkait sama bagaimana aliran modal asing yang ada di suatu negara pada perekonomian terbuka. Tentu saja penjelasan terkait dengan nilai tukar dan aliran modal asing ini nantinya kita akan menghubungkan dengan aktivitas kebijakan moneter yang ada di suatu negara. Yang pertama kita bahas yaitu terkait dengan apa itu sistem nilai tukar dan apa itu yang kita sebut dengan devisa nantinya. Ketika kita berbicara terkait dengan sistem nilai tukar, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah terkait dengan nilai tukar. Sesuai dengan katanya yaitu nilai tukar, artinya nilai tukar itu kita akan berusaha untuk melihat mata uang kita atau mata uang domestik jika dibandingkan dengan mata uang asing. Nantinya mata uang domestik ketika dibandingkan dengan mata uang asing tentu saja akan ada dua kategori yang nantinya bisa dihasilkan. Ada kalanya mata uangnya itu akan terapresiasi atau ada kalanya mata uangnya itu akan terdepresiasi. Ketika kita sebutkan mata uang kita terapresiasi, berarti mata uang kita mengalami penguatan terhadap mata uang asing. Sedangkan ketika kita berbicara mata uang kita terdepresiasi, berarti kita akan mengatakan mata uang kita mengalami penurunan nilai terhadap mata uang asing. Nah, sedangkan ketika kita berbicara sistem nilai tukar itu sendiri, berarti adalah suatu sistem yang dianut, di mana siapa yang menganut tentu saja adalah otoritas moneter suatu negara. Dalam hal ini kita sebut yaitu bank sentral. Jadi kita akan bilang bank sentral di sini adalah tugasnya adalah bagaimana caranya agar mata uang domestik ini bisa katakanlah bersanding dengan mata uang asing, terutama mitra dagang atau partner suatu negara ketika melakukan aktivitas perdagangan internasional. Jangan sampai katakanlah mata uang kita mengalami depresiasi yang cukup tajam, karena ketika depresiasi yang cukup tajam itu akan menyebabkan indeks daya beli masyarakat di kita terhadap barang-barang luar negeri pasti akan berkurang. Nah, jadi tugasnya untuk menjaga sistem nilai tukar itu adalah tugas yang diemban oleh otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Ketika kita breakdown lagi bank sentral di Indonesia, maka kita akan bilang tugasnya yaitu milik Bank Indonesia. Di mana tugasnya adalah bagaimana caranya mengatur nilai mata uang negara Indonesia atau domestik dihubungkan dengan negara lain. Tentu saja pengaturannya kapan rupiah harus terapresiasi, kapan rupiah itu harus terdepresiasi akan sangat tergantung dari tujuan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Karena ada kalanya Indonesia menginginkan katakanlah aktivitas ekspornya harus besar, atau ada kalanya menginginkan impornya harus sedikit dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh bank sentral adalah dengan mencoba mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika kita berbicara sistem nilai tukar, itu akan tetap terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita sebut dengan nilai tukar tetap, di mana di sini kita akan bilang nilai tukar mata uang di suatu negara itu ditetapkan pada nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya ini kita akan bilang ketika di suatu negara itu sudah dipastikan menggunakan nilai tukar tetap, kemudian dipastikan $1 katakanlah 20.000,
maka sampai beberapa waktu ke depan nilai dolar itu tidak akan berfluktuasi naik atau turun. Itu yang kita sebut dengan nilai tukar tetap. Nah, nilai tukar tetap sendiri itu kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama kita sebut dengan peak to currency, di mana nilai tukar yang ditetapkan itu mengkaitkan langsung terhadap mata uang tertentu. Nah, jadi kita akan bilang peak to currency itu akan menetapkan mata uang domestik ditetapkan sama atau ditetapkan nilai kursnya sama selama beberapa waktu tertentu terhadap mata uang asing tertentu. Itu namanya peak to currency. Kemudian yang kedua kita menyebutnya ada peak to basket of currency. Nilai tukar yang ditetapkan dengan mengkaitkan terhadap sejumlah mata uang tertentu yang dimana ada hubungannya dengan perdagangan dan investasi. Peak to basket of currency ini sedikit lebih luas ketika kita bandingkan dengan peak to currency. Kenapa? Karena di peak to basket currency di sini tidak hanya satu mata uang saja yang dipatok, tetapi ada beberapa mata uang yang dianggap tetap nantinya. Katakanlah kalau yang di peak to currency, katakanlah Indonesia hanya mematok tetap pada dolar. Tapi kalau yang peak to basket currency bisa saja nanti dalam bentuk euro ataupun dalam bentuk yen dan segala macamnya. Di mana pematokan beberapa jenis mata uang itu ada dasarnya, salah satunya dilihat dari aktivitas perdagangan dan investasi. Katakanlah ketika Indonesia sering melakukan aktivitas perdagangan dengan Malaysia, katakanlah cukup sering dan intens, maka ketika menggunakan peak to basket currency, salah satu mata uang yang dipatok tetap yaitu adalah mata uangnya ringgit. Tetapi katakanlah di sisi lain, aktivitas investasi paling banyak katakanlah dilakukan Indonesia dengan negara-negara di Eropa, maka secara otomatis tidak hanya ringgit saja yang dianggap nilai tukarnya tetap, tetapi ada mata uang euro, karena pada saat di lapangan ternyata investasi Indonesia katakanlah ataupun sebaliknya orang-orang Eropa banyak melakukan investasi di Indonesia. Nah, jadi kalau peak to basket currency itu terdiri dari beberapa mata uang yang ditetapkan dalam nilai tukar tetap. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara peak to basket currency, yang ketiga itu adalah currency bond system. Ketika kita bicara currency bond system, itu berarti nilai tukar dikaitkan langsung dengan uang tertentu dan dijamin dengan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral. Nah, jadi kalau currency bond system itu nilai tukar kita bisa dipatok tetap terhadap beberapa mata uang atau mata uang tertentu, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bank sentral harus memiliki cukup cadangan devisa terkait mata uang asing tersebut. Nah, katakanlah ketika ingin mematok dolar itu tetap selama beberapa waktu tertentu menggunakan nilai tukar tetap, maka ketika kita bicara currency bond system, maka syaratnya adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia harus cukup punya banyak dolar yang tersedia di bank sentral. Cadangan dolarnya harus cukup banyak. Ketika cadangannya katakanlah tidak mencukupi kriteria yang sudah ditentukan, maka Indonesia tidak bisa katakanlah mengadopsi nilai tukar tetap berdasarkan currency bond system karena dianggap cadangan devisa yang dimiliki, yaitu cadangan devisa berupa dolar, itu kurang. Nah, itu ketika kita menggunakan nilai tukar tetap. Kemudian sistem nilai tukar yang kedua adalah ketika kita berbicara terkait dengan nilai tukar mengambang terkendali. Nah, nilai tukar mengambang terkendali ini seperti apa? Jadi kalau sebelumnya nilai tukar itu dipatok tetap, katakanlah 1 dolar itu tetap 20.000, tapi kalau kita bicara nilai tukar mengambang terkendali, ada kalanya 1 dolar itu bisa dengan harga 15.000. Tetapi ada kalanya katakanlah 1 dolar itu bisa sampai ke 50.000. Nah, jadi ada pergerakan naik atau turun atau berfluktuasi. Akan tetapi fluktuasi naik atau turunnya itu tetap dipantau oleh pemerintah, dalam hal ini
oleh bank sentral yang ada di masing-masing negara. Itu yang kita sebut nilai tukar mengambang terkendali. Jadi nilai tukarnya dibiarkan berfluktuasi, tetapi ada kalanya pemerintah datang untuk memantau kira-kira fluktuasi yang ada atau yang terjadi di pasar, apakah itu bisa ditolerir atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbicara sistem nilai tukar, itu adalah nilai tukar mengambang. Dikatakan nilai tukar mengambang, ini berarti nilai tukarnya dibiarkan bebas, tergantung dari mekanisme pasar. Berapa banyak orang yang meminta mata uang tersebut, dan berapa banyak persediaan yang ada. Nah, itu kita sebut nilai tukar mengambang. Di mana di nilai tukar mengambang ini pemerintah cukup sedikit andilnya ketika berbicara terkait dengan nilai tukar. Kemudian ketika kita berbicara rezim nilai tukar sendiri itu ada beberapa macam seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Yang pertama itu kita sebut konvensional fixed arrangement, di mana negara itu secara formal berusaha untuk mematok mata uangnya pada kurs tetap ke mata uang lain atau sekeranjang mata uang. Jadi konvensional fixed arrangement itu boleh menggunakan satu mata uang asing saja atau beberapa. Nah, itu ketika kita bicara konvensional fixed arrangement. Nah, jadi mata uang rupiah katakanlah nanti bisa dipatok hanya ke dolar saja atau sebaliknya. Mata uang rupiah bisa dipatok ke dolar, yen, ataupun ringgit, di mana ya keranjang tersebut dibentuk dari mata uang negara mitra perdagangan utama. Jadi syaratnya ketika kita bicara konvensional fixed arrangement, katakanlah kapan Indonesia menetapkan dolar itu dianggap tetap, kapan ringgit itu dianggap pakai sistem nilai tukar tetap, itu ketika ya memang negara yang bersangkutan itu memang menjadi mitra dagang Indonesia atau mitra dagang negaranya, atau bobot mencerminkan distribusi geografis dari perdagangan, jasa, dan aliran modal. Jadi syaratnya mata uang asing itu bisa kita patok menjadi konvensional fixed arrangement itu adalah kita lihat mitra dagang negara kita itu siapa. Nah, katakanlah ketika Malaysia ya berarti otomatis ringgit yang bisa kita anggap mata uangnya kita patok. Nah, kalau bukan dari aktivitas perdagangan, bisa juga second alternatifnya adalah dilihat dari aliran modal. Katakanlah orang Indonesia banyak investasi ke negara mana sih, atau dari Indonesia sendiri katakanlah negara mana yang sering melakukan investasi atau mengalirkan modalnya ke Indonesia. Nah, itu adalah aturan dari konvensional fixed arrangement. Kemudian ada yang kita sebut currency board arrangement. Pemerintah secara eksplisit menyatakan komitmen untuk menjaga nilai mata uangnya secara tetap terhadap mata uang negara lain. Katakanlah Indonesia menetapkan mata uangnya tetap terhadap US dollar. Nah, uang domestik yang diedarkan dijamin dengan sejumlah cadangan devisa dan sistem devisa bebas. Nah, jadi ketika kita bicara currency board arrangement, kita akan berbicara bahwa kita akan berusaha untuk mematok mata uang kita dengan mata uang negara lainnya dengan salah satu syarat. Ya, katakanlah ketika ingin mematok mata uangnya itu dianggap tetap, maka syaratnya adalah berapa cadangan devisa yang kita punya. Itu ketika kita bicara currency board arrangement. Kemudian yang ketiga itu ada exchange rate arrangement with no separated legal tender. Mata uang negara lain itu bersirkulasi sebagai satu-satunya legal tender. Secara eksplisit kita akan bilang kita akan menganggap mata uang asing itu dianggap sebagai salah satu atau satu-satunya alat pembayaran yang bisa dilegalkan di negara kita. Nah, itu ketika kita berbicara terkait dengan rezim nilai tukar.
Rezim nilai tukar yang selanjutnya itu adalah kita sebut peak exchange rate with horizontal bands, yaitu nilai mata uang dijaga dalam margin fluktuasi tertentu. Setidaknya kurang lebih 1% di sekitar kurs tetap atau margin antara nilai maksimum dan minimum nilai tukar melebihi 2%. Jadi kalau peak exchange rate with horizontal bonds ini, horizontal bands ini, kita akan bilang ya nilai tukarnya boleh berfluktuasi, tetapi ada range atau ada aturan yang memang harus dijaga. Katakanlah fluktuasinya tidak boleh lebih dari 1%. Nah, itu yang kita sebut dengan peak exchange rate with horizontal band. Artinya kalau yang sebelumnya kita menetapkan nilai mata uang itu tidak berubah, nilai tukarnya tidak berubah, tapi kalau di sini kita ada boleh perubahan, tetapi ada aturan di sini, katakanlah boleh berubah tetapi tidak boleh katakanlah lebih dari 1% atau kurang dari 1%. Kemudian ada yang kita sebut juga yang dinamakan crawling pegs. Nah, crawling peg ini pemerintah atau bank sentral menetapkan besaran nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing dan secara berkala dilakukan penyesuaian. Nah, artinya di crawling peg ini walaupun sebelumnya katakanlah $1 itu dihargai dengan 20.000, tetapi ketika kita bicara penetapan rezim nilai tukar melalui crawling peg, maka kita akan bilang dalam beberapa tahun berikutnya atau beberapa waktu berikutnya ini akan kembali dievaluasi apakah nanti satu US dollarnya tetap 20.000 atau malah berkurang jadi 15.000 atau malah sebaliknya $1 jadi 50.000. Nah, jadi ada evaluasi untuk melihat kesesuaiannya apakah tetap, apakah bisa berubah semakin naik ataupun semakin berkurang. Nah, ini adalah tugas pemerintah, itu namanya crawling pegs. Kemudian ada yang kita sebut dengan floating. Ketika kita bicara floating, tidak ada komitmen untuk menjaga nilai tukar pada level tertentu atau pada suatu batasan tertentu. Namun bank sentral melakukan intervensi di pasar uang. Jadi ketika kita bicara rezim nilai tukarnya itu menggunakan floating, maka secara otomatis ya mata uangnya dibiarkan nilai tukarnya itu bebas, bisa kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun. Nah, apakah pemerintah tidak ikut serta untuk mengaturnya? Pemerintah ikut serta, tetapi ikut sertanya dalam interaksi di pasar uang, katakanlah terkait dengan obligasi, cara mengendalikan atau melalui mekanisme operasi pasar terbuka. Nah, itu adalah cara bank sentral untuk mengendalikan nilai tukar rupiah ketika kita bicara terkait dengan floating. Kemudian ada yang kita sebut dengan free floating, yaitu nilai tukar yang sepenuhnya dilakukan oleh mekanisme pasar. Jadi kalau kita bicara free floating, kita akan bilang ya pemerintah minim sekali intervensinya, karena kita akan bilang kapan rupiah itu menguat, kapan rupiah itu melemah ya tergantung dari mekanisme pasar. Semakin banyak katakanlah orang meminta rupiah sebagai alat pembayaran nasional ataupun internasionalnya, maka secara otomatis ya rupiah akan menguat tanpa ada pemerintah di dalamnya. Tetapi sebaliknya ketika semakin sedikit orang yang meminta atau menggunakan rupiah sebagai aktivitas pembayaran perdagangan nasional maupun internasional, ya rupiah pasti akan melemah nantinya. Itu yang kita sebut dengan rezim nilai tukar ketika menggunakan free floating. Kemudian di sini akan dijelaskan bagaimana suatu negara itu nantinya memilih sistem nilai tukar yang nantinya akan mereka gunakan. Nah, setidaknya untuk memilih sistem nilai tukar yang akan digunakan ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama kita akan bilang situasi dan kondisi perekonomian. Ketika perekonomian suatu negara, katakanlah kita ambil contoh Indonesia. Indonesia menginginkan katakanlah kekuatan nilai mata uangnya itu menguat atau rupiah terapresiasi. Ketika mata uangnya terapresiasi, pengennya mata uang rupiah terapresiasi, kemudian
hanya menyerahkan kepada mekanisme pasar tetapi itu tidak bisa berjalan, artinya ketika diserahkan ke mekanisme pasar malah rupiahnya terdepresiasi, maka kita akan bilang ya penetapan sistem nilai tukar ketika menggunakan kebijakan mengambang bebas itu tidak efektif ke Indonesia untuk menaikkan nilai tukar atau mengapresiasi rupiah. Nah, tetapi ketika menginginkan rupiah terapresiasi, maka syaratnya ada dua, mau menggunakan nilai tukar yang tetap, tetapi syaratnya tadi katakanlah harus memiliki devisa yang cukup. Ketika itu juga tidak bisa, maka pilihannya adalah yang kedua, yaitu menggunakan nilai tukar mengambang terkendali, di mana rupiah tetap diperbolehkan naik atau turun, tetapi ada batas kewajaran yang memang harus dipahami bersama. Nah, itu kita ketika melihat sistem nilai tukar dari situasi kondisi perekonomian. Kemudian dari besarnya cadangan devisa. Nah, salah satu yang menjadi keunggulan atau menjadi salah satu syarat mutlak ketika negara itu menginginkan menggunakan nilai kurs tetap, maka mereka harus memiliki cadangan devisa yang cukup tinggi sehingga mereka bisa katakanlah mematok mata uang asing itu tetap. Katakanlah secara sederhananya, ketika Indonesia menginginkan dolar itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan terhadap rupiah, kemudian ingin memutuskan menggunakan nilai kurs tetap, maka secara otomatis cadangan devisa Indonesia berupa dolar itu juga harus terpenuhi cukup besar. Tetapi kalau memang cadangan devisa yang dimiliki Indonesia sedikit terkait dengan dolar, maka penggunaan nilai kurs tetap yang dimana harus mengharuskan ada cadangan devisanya, maka itu tidak akan bisa dilakukan. Kemudian sistem nilai tukar itu juga bisa dilihat dari keterbukaan ekonomi suatu negara. Semakin terbuka perekonomian suatu negara, maka identiknya kita akan bilang ya perdagangan internasionalnya juga akan semakin luas juga. Nah, ketika perdagangan internasional semakin luas, semakin masif yang dilakukan di suatu negara, tentu saja nilai tukar ini menjadi ketentuan atau syarat wajib yang memang harus diperhatikan. Katakanlah kita akan bilang Singapura sangat akan konsentrasi sekali terhadap nilai tukar mata uangnya terhadap mitra dagangnya, seperti itu. Nah, ketika mata uangnya melemah, bisa jadi itu akan mempengaruhi postur dari balance of payment-nya. Nah, kemudian sistem devisa yang dianut. Sistem nilai tukar ini juga nantinya akan dikaitkan dengan sistem devisa yang dianut. Nah, ketika negara itu menghendaki katakanlah devisanya dibiarkan bebas, artinya tanpa ada campur tangan pemerintah, maka kita akan bilang ya sistem nilai tukar yang bisa dipakai boleh dilakukan mengambang bebas. Tetapi ketika suatu negara itu menginginkan sistem devisanya itu diatur oleh negara dan negara punya cadangan beberapa mata uang asing yang cukup besar, maka sistem nilai tukar yang bisa dipakai itu mereka bisa menggunakan sistem nilai kurs tetapnya tadi. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan sistem nilai tukar itu dikaitkan dengan besaran atau besarnya volume pasar domestik. Nah, semakin katakanlah permintaan barang-barang domestik itu semakin meningkat, secara otomatis produksi barang semakin banyak. Kemudian ketika ingin barangnya tetap terjual dengan cukup banyak juga karena aktivitas produksinya semakin meningkat, maka mau tidak mau nilai kurs atau nilai tukar itu cukup mempengaruhi terjualnya barang, atau sederhananya kita akan bilang kegiatan ekspor itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar. Kenapa? Karena kita secara sederhana kita akan menganalogikan kita akan beli barang apabila kita melihat barang yang ingin kita beli itu murah. Nah,
Ketika kita analogikan seperti itu tadi, kemudian kita sambungkan ke aktivitas ekspor impor, maka secara sederhana kita akan bisa menyimpulkan orang Amerika itu akan lebih suka belanja ke Indonesia karena katakanlah melihat barang-barang di Indonesia itu murah. Nah, ketika mereka bisa melihat barang-barang Indonesia itu murah, kenapa ya? Karena mata uang dolarnya terapresiasi terhadap rupiah, sedangkan rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar. Itu adalah salah satu cara pemilihan sistem nilai tukar ketika suatu negara itu nantinya ingin memutuskan katakanlah menggunakan sistem nilai tukar tetap, mengambang terkendali, atau dibiarkan mengambang bebas. Nah, secara ekstrim kita akan mengatakan sistem nilai tukar itu ada yang memang sepenuhnya dibiarkan tetap, tetapi ada ekstrim yang kedua adalah dibiarkan mengambang tergantung dengan mekanisme pasar. Nah, kedua kutub ekstrim ini masing-masing punya dampak positif dan negatifnya. Nah, yang pertama kita akan membahas apa dampak dari ketika suatu negara itu berkomitmen untuk menggunakan nilai tukar tetap. Yang pertama adalah adanya kepastian nilai tukar bagi pasar. Salah satu aktivitas perdagangan, ekspor impor, atau aktivitas perdagangan internasional yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan bilang ya kita itu lebih suka membayar atau membeli barang yang harganya itu pasti. Kita mau kredit atau mau melakukan piutang ketika angsuran yang harus kita bayarkan itu pasti ya. Itu adalah hal mutlak untuk lebih memperlancar aktivitas perdagangan internasional. Nah, hal itu bisa ditemui ketika kita menggunakan nilai tukar tetap. Nah, katakanlah kalau nilai tukar tetap seperti yang dicontohkan sebelumnya, kita akan bilang katakanlah kalau $1 20.000, maka kita akan bilang ya sampai beberapa bulan atau waktu yang sudah ditentukan nilainya akan tetap. Nah, ketika hal itu terjadi, maka katakanlah Anda atau saya atau kita sebagai seorang yang nantinya ingin beli barang tetapi dengan aktivitas kredit itu dapat dengan mudah akan memproyeksikan katakanlah kira-kira saya nanti harus mengangsur berapa, dan itu tidak akan mengalami perubahan karena nilai tukar rupiah terhadap dolar katakanlah nilainya itu tetap. Jadi ada kepastian perekonomian akan berjalan dan dapat diprediksi secara lebih mudah. Kemudian ada dampak negatifnya. Ketika menggunakan nilai tukar tetap, salah satu syarat yang memang harus dipenuhi oleh beberapa negara ketika menggunakan nilai tukar tetap itu adalah terkait dengan devisa. Jadi negara ketika ingin menetapkan menggunakan dolar itu diukur menggunakan nilai tukar tetap, maka Indonesia harus mempunyai cukup banyak cadangan devisa dalam bentuk dolar. Nah, ketika katakanlah Indonesia tidak memiliki cadangan devisa dalam bentuk dolar yang cukup banyak, maka ya nilai tukar tetap itu tidak bisa ditetapkan di Indonesia untuk kasus katakanlah dolar terhadap rupiah atau sebaliknya. Nah, itu adalah dampak positif ketika kita berbicara, dampak positif atau negatif ketika kita berbicara terkait nilai tukar tetap. Kemudian yang kedua, ketika sistem nilai tukar itu dibiarkan mengambang sepenuhnya. Artinya ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, ketika ditentukan oleh mekanisme pasar, itu juga ada dua hal dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Ya ketika uangnya, nilai tukarnya itu dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, maka secara otomatis negara atau bank sentral itu tidak perlu repot-repot dalam mengumpulkan cadangan devisa dalam jumlah yang besar. Kemudian dampak negatifnya apa? Aktivitas perdagangan internasionalnya, baik itu pembayaran
kredit terutama atau aktivitas pembayaran-pembayaran atau ekspor impor yang tidak dilakukan secara cash, artinya dengan pembayaran angsuran, itu akan menjadi tidak pasti. Kenapa? Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi menjadi lebih murah, atau sebaliknya ketika kita lihat dari sudut pandang produsen, bisa jadi ketika dibayar menggunakan angsuran, ketika mata uangnya itu mengalami pelemahan, maka bukan keuntungan yang didapatkan, malah mengalami kerugian. Sehingga kita bilang ya ketika bicara kepastian dunia usaha itu akan lebih condong enak pakai nilai tukar tetap. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang cadangan devisa yang harus ada, itu akan lebih suka menggunakan nilai tukar mengambang karena negara tidak perlu sulit-sulit memikirkan berapa cadangan devisa terkait mata uang asing yang harus disiapkan. Itu adalah plus minus ketika sistem nilai tukar itu kita ambil titik ekstrimnya, yaitu nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang. Kemudian di sini kita akan bahas ada beberapa argumen yang nantinya akan berbicara terkait apa sih keunggulan dan kelemahan ketika menggunakan nilai kurs mengambang. Kita akan lihat beberapa argumen, katakanlah ada argumen yang mendukung suatu negara itu harus menggunakan nilai tukar mengambang. Kenapa? Yang pertama, tingkat nilai tukar tersebut ditentukan secara prinsip oleh kekuatan pasar. Nah, jadi ada beberapa negara atau beberapa individu atau beberapa masyarakat yang menginginkan aktivitas perekonomian ya harusnya sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada sedikit campur tangan pemerintah, kemudian semuanya diserahkan kepada pasar, maka itu akan lebih menguntungkan. Nah, itu adalah argumen yang mendukung. Tetapi ada juga ketika kita berbicara terkait dengan kekuatan pasar, ada juga argumen yang menentang. Kalau pasarnya beroperasi secara optimal, artinya pasar itu secara sempurna beroperasi bagus, itu tidak akan ada masalah. Tetapi ada kalanya pasar itu tidak bisa beroperasi secara secara optimal, secara efisiensi. Ketika pasarnya itu menjadi pasar yang tidak sehat, kurs mengambang itu akan menjadi momok tersendiri karena aktivitas perekonomian itu menjadi sulit untuk diprediksi ke depannya. Seperti contoh kasus kredit tadi. Ketika kita membeli barang dari negara asing, kemudian kita memutuskan untuk membayar dengan kredit, tiba-tiba kursnya menguat, terapresiasi atau terdepresiasi, tentu saja itu akan mempengaruhi besarnya angsuran yang nantinya harus kita bayar. Nah, kemudian di sisi lain, argumen yang mendukung selanjutnya adalah jika pasar beroperasi secara efisien dan nilai tukar itu bebas bergerak, tidak akan ada kesempatan bagi para spekulan untuk mencari keuntungan. Nah, nilai kurs mengambang itu memang sering digunakan oleh para spekulan untuk mencari keuntungan. Tapi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika pasar itu beroperasi secara efisien. Memang pasarnya memang benar-benar tergantung katakanlah dari aktivitas permintaan dan penawaran, bukan dari diskresi atau munculnya kongsi-kongsi ataupun campur tangan pemerintah. Ketika itu banyak dilakukan, maka kita akan bilang ya pasarnya tidak bisa beroperasi secara efisien. Kemudian ada argumen yang menentang terkait dengan nilai kurs yang mengambang tadi ketika kita bicara operasi pasar. Pola masa depan dari nilai tukar itu yang tidak pasti seperti yang kita bicarakan tadi. Sekarang 10.000 1 dolarnya, besok mungkin bisa 15.000, lusa katakanlah bisa 1 dolar cuma 5.000. Nah, itu akan memungkinkan ya menciptakan kesulitan bagi bisnis untuk perencanaan atau pricing ke depannya. Katakanlah sebagai pelaku bisnis kita akan kesulitan untuk menjual harga barang kepada konsumen nantinya. Kenapa ya? Karena nilai barangnya akan berubah-ubah sesuai dengan aktivitas kurs yang ada. Kalau terapresiasi ya maka secara otomatis penjualnya harus menaikkan harganya. Kalau terdepresiasi maka secara otomatis ya nilai barangnya pasti akan turun dan itu memberikan ketidakpastian. Nah, itu argumen yang menentang.
Kemudian argumen yang mendukung selanjutnya adalah permintaan dan penawaran mata uang domestik terhadap mata uang asing itu akan seimbang dalam pasar. Nah, kita akan bilang ketika kurs mengambang itu ketika dibiarkan atau diserahkan kepada mekanisme pasar, asalkan pasarnya itu memang berjalan sesuai dengan alurnya, tidak ada campur tangan pihak-pihak tertentu, maka secara otomatis ya keseimbangan itu akan datang pada sendirinya, tergantung dari permintaan dan penawaran. Nah, tetapi ada hal yang ditentang ketika kita bicara nilai kurs mengambang. Kenapa? Di sini dikatakan kebebasan untuk mengoperasikan kebijakan moneter domestik yang independen itu takutnya malah disalahgunakan. Katakanlah ketika kebijakan moneter itu yang harusnya diharapkan memberikan kemaslahatan bagi semua pelaku ekonomi, tetapi karena dengan adanya kurs mengambang semuanya dikendalikan oleh kekuatan pasar, takutannya adalah kebijakan moneter yang nantinya digunakan itu malah hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Itu adalah keunggulan dan kelemahan ketika kita berbicara nilai kurs mengambang. Kemudian di sini kita akan juga menspesifikkan terkait dengan keunggulan sama kelemahan. Kalau tadi kita gunakan nilai kurs mengambang, sekarang kita akan gunakan nilai kurs yang tetap. Nah, ketika negara itu berkomitmen menggunakan nilai kurs tetap, tentu saja ada keunggulan sama kelemahannya. Nah, kita akan berbicara katakanlah yang pertama ketika kita bicara argumen yang mendukung. Nah, ketika suatu negara menggunakan nilai kurs tetap, dan kurs tetap itu bertahan cukup lama, maka itu akan memberikan iklim bisnis yang pasti. Dan katakanlah sebagai produsen, nantinya juga dalam penetapan harga itu akan jauh lebih mudah karena kursnya tidak berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, tetapi ada argumen juga yang menentang. Pada kurs tetap itu, jika rezimnya tidak memiliki kredibilitas yang lengkap, maka akan rentan terhadap serangan spekulatif. Nah, karena nilai kursnya tetap, gampang diprediksi, maka biasanya ketika katakan lembaga otoritasnya yaitu bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia tidak kredibel terhadap masyarakat, ya itu akan menjadi ladang bagi para spekulan untuk mencari keuntungan. Kemudian argumen pendukung selanjutnya adalah rezim nilai tukar tetap itu memberlakukan batasan kebijakan moneter domestik. Nah, jadi ada batasan-batasan yang nantinya terkait dengan kebijakan moneter domestik. Pembatasan pada kebijakan moneter ini seringkali dianggap sebagai disiplin yang bermanfaat, terutama ketika kita berbicara perekonomian domestik suatu negara. Ketika nilai tukarnya tetap, kondisi atau iklim ekonominya jadi dapat diprediksi dengan baik, tujuannya adalah ya aktivitas perekonomian domestik itu mampu tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu ketika kita bicara argumen yang mendukung. Tetapi ada argumen yang menentang. Tidak ada cara yang meyakinkan apakah pilihan tingkat nilai tukar tersebut optimal atau sustain atau tidaknya. Jadi sebenarnya ketika suatu negara memang menggunakan nilai tukar tetap, itu juga tidak menjadi jaminan ketika menggunakan nilai tukar tetap itu pasti perekonomian negaranya itu pasti akan berjalan jauh lebih bagus daripada nilai tukar mengambang. Kenapa ya? Karena ada beban yang harus ditanggung. Katakanlah devisa yang harus dimiliki harus lebih banyak karena untuk katakanlah mempertahankan nilai kursnya agar tetap. Nah, itu kan menjadi PR tersendiri nantinya. Sehingga bukan jaminan juga ketika suatu negara itu menggunakan nilai tukar tetap, kondisi perekonomian jadi stabil, ya tidak memberikan jaminan 100% seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, rezim tingkat nilai tukar tetap itu memberlakukan disiplin langsung terhadap kebijakan moneter, ya, mungkin sesuai dengan situasi di mana instrumen keuangan tidak dapat dikembangkan secara memadai
untuk pengoperasian kebijakan moneter berbasis pasar. Jadi secara sederhana kita akan bilang ya nilai tukar tetap itu akan sangat membantu meringankan kinerja dari otoritas moneter yang ada di masing-masing negara. Karena akan lebih disiplin, akan lebih pasti nilai tukarnya. Tetapi di sisi yang lain, kita akan bilang pemeliharaan nilai tukar tetap itu mengharuskan bank sentral siap melakukan intervensi di pasar falas pada tingkat nilai tukar yang ditetapkan. Nah, sekali lagi permasalahannya adalah terkait dengan ya, untuk menjaga konsistensi nilai tukarnya itu akan tetap, ya devisanya juga harus besar. Nah, ketika devisanya harus besar, maka mau tidak mau ya bank sentral juga harus mampu menjaga intervensinya di pasar valuta asing. Dimana ketika kita bicara pasar valuta asing dewasa ini, ya rata-rata menggunakan nilai kurs mengambang, berubah sewaktu-waktu. Nah, ketika itu dipatok tetap, maka itu akan menjadi beban tersendiri bagi bank sentralnya untuk menjaga gimana caranya katakanlah satu US dollarnya harus tetap dengan angka 15.000. Itu akan menjadi salah satu kesulitan tersendiri ketika menggunakan nilai tukar tetap. Kemudian di sini akan dijelaskan terkait pemilihan penggunaan devisa, sistem devisa berdasarkan tingkat keterbukaan suatu negara ketika dilihat dari tingkat ekonominya. Nah, di sini ketika berbicara terkait devisa, terkait keterbukaan akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang kita sebut dengan sistem devisa terkontrol. Nah, ketika kita bicara sistem devisa terkontrol, berarti keluar masuknya devisa yang ada di suatu negara itu sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan oleh negaranya. Setiap perolehan devisa yang didapatkan oleh masyarakat, maka seharusnya itu diserahkan kepada negara. Dan setiap masyarakat yang menggunakan devisa milik negara itu harus izin terlebih dahulu. Itu adalah kondisi ketika suatu negara memilih sistem devisa terkontrol. Kemudian yang kedua adalah model sistem devisa semi terkontrol. Nah, ketika kita bicara sistem devisa semi terkontrol, di sini kita akan bilang penggunaan devisa nantinya akan dibagi, katakanlah ada yang memang diperuntukkan atau dimiliki oleh negara dan sebagian lagi memang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan penggunaannya. Nah, kemudian di sini dikatakan sistem devisa terkontrol itu adalah ada kewajiban penyerahan dan izin dari negara yang biasanya diterapkan perolehan dan penggunaan terhadap devisa-devisa tertentu saja. Jadi tidak semua devisa yang berasal atau nantinya keluar dari suatu negara itu semuanya dikendalikan oleh negara, tetapi ada sebagian nantinya diserahkan dan digunakan oleh masyarakat. Itu yang dikatakan devisa semi terkontrol. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan sistem devisa bebas. Sistem devisa bebas ini itu mengatakan bahwa masyarakat secara bebas itu berhak untuk memperoleh dan menggunakan devisa. Pada sistem devisa bebas ini aliran modal ataupun aliran devisa baik yang keluar atau masuk itu akan sepenuhnya ditentukan oleh aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga di sini peran dari pemerintah itu sedikit berkurang jika kita bandingkan dengan sistem devisa sebelumnya, baik itu sistem devisa terkontrol ataupun sistem devisa semi terkontrol. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari terkait manajemen aliran modal asing atau MIM. Manajemen aliran modal asing itu apa? Kita akan pelajari di slide yang selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu manajemen aliran modal asing. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, aliran modal asing itu biasanya aliran modal itu akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya suku bunga. Nah, kemudian
bagaimana ketika terjadi suatu kondisi terjadi aliran modal asing yang cukup besar, aliran modal asing yang masuk ataupun yang keluar itu cukup besar, sedangkan di sini suku bunga yang seharusnya dimungkinkan bisa mengendalikan aliran modal ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak bisa efektif, maka di sini ada suatu kebijakan yang kita sebut dengan manajemen aliran modal asing. Jadi di sini MEM ini akan berusaha untuk mengatur jumlah aliran modal asing baik yang nantinya keluar atau masuk di suatu negara ketika peran suku bunga yang seharusnya berfungsi untuk mengendalikan aliran modal ini tidak bisa berfungsi secara baik. Itu adalah fungsi dari manajemen aliran modal asing. Kemudian di sini kita akan berbicara bagaimana proses penerapan manajemen aliran modal asing ketika ingin diterapkan di suatu negara. Setidaknya ada 3 alasan nantinya bagaimana agar manajemen aliran modal asing itu bisa diterapkan. Yang pertama, kita akan bilang MEM ini akan dilakukan apabila suatu negara tersebut memang butuh ruang untuk menyesuaikan kebijakan makroekonomi lebih lanjut yang semakin terbatas. Katakanlah semua instrumen kebijakan untuk mengendalikan aliran modal itu tidak bisa berfungsi dengan baik, maka salah satu caranya itu bisa menggunakan manajemen aliran modal asing. Kondisi yang dikatakan makroekonomi yang terbatas itu dikatakan adalah ketika salah satunya kondisi ekonominya memanas, artinya kondisi perekonomian tidak menentu dan punya kecenderungan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin turun, seperti katakanlah harga-harga aset yang semakin meningkat, kemudian utang luar negeri yang semakin meningkat, kemudian nilai tukar yang terlalu kuat dan cadangan devisa yang terlalu besar dan semakin mahal. Nah, ketika kondisi hal itu terjadi karena katakanlah sangat banyak aliran modal asing yang masuk ke suatu negara dan itu tidak mampu dikendalikan oleh instrumen-instrumen moneter, salah satunya adalah suku bunga, maka salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan kebijakan menggunakan manajemen aliran modal asing. Kemudian yang kedua, MEM itu diperlukan apabila penerapan kebijakan membutuhkan penyesuaian. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya, setiap negara jelas memiliki planning atau roadmap dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi ke depannya, di mana mereka sudah membuat berbagai macam kebijakan, aturan, dan rule, termasuk aturan bagaimana mengatur aliran modal asing yang masuk ke negaranya. Akan tetapi dalam berjalannya waktu ternyata tidak semua aturan yang dibuat, kemudian kebijakan yang diajukan baik itu kebijakan moneter dan fiskal itu berjalan lancar sesuai yang diinginkan, tetapi ada kalanya butuh penyesuaian-penyesuaian karena dianggap instrumen dari kebijakan-kebijakan itu tidak berfungsi dengan baik. Maka sebagai alternatif agar tujuan pokok dari kebijakan moneternya bisa terwujud, pertumbuhan ekonominya bisa semakin tinggi sesuai dengan rencana awal, maka ada cara lain untuk mengatur aliran modal asing yang masuk di suatu negara, yaitu salah satunya dengan MEM ini. Kemudian yang ketiga, MEM itu diperlukan dalam hal lonjakan aliran modal asing yang meningkat cukup tinggi, sehingga yang dikhawatirkan adalah memang investasi yang masuk ke negara, terutama ke negara berkembang, itu memang penting. Akan tetapi yang perlu diwaspadai juga jumlah aliran modal asing yang masuk itu juga harus tetap terkontrol. Artinya tidak diperbolehkan atau tidak selayaknya banyak aliran modal asing masuk ke dalam negeri dalam jumlah yang melebihi dengan apa yang sudah ditentukan.
Karena ketika semakin banyak modal asing yang masuk, secara otomatis devisa suatu negara itu pasti juga akan semakin meningkat. Meningkatnya devisa terutama ketika kita berbicara terkait dengan nilai tukar, maka kita akan bilang ya ketika modal asing masuk berarti akan ada berbagai macam uang asing yang nantinya masuk, sehingga peredaran uang di salah satu negara di mana negara tersebut mendapatkan banyak modal asing masuk, tentu saja uangnya pasti akan meningkat. Ketika peredaran uang itu meningkat terlalu pesat dan tidak dapat dikendalikan, maka ujung-ujungnya adalah tugas dari negara adalah gimana caranya mengendalikan inflasi yang nanti ditakutkan mampu menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok atau harga-harga barang dan jasa di domestik itu menjadi meningkat. Nah, itu adalah salah satu bahayanya ketika kita tidak bisa mengontrol aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri. Katakanlah aliran modal asing yang masuk itu terlalu tinggi, sedangkan instrumen suku bunga tidak mampu meresponnya. Maka mau tidak mau manajemen aliran modal asing itu bisa dikendalikan lewat MIM. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan trilema kebijakan, di mana trilema kebijakan ini masih berkutat terkait dengan perekonomian suatu negara, di mana perekonomian suatu negara yang dianut adalah perekonomian terbuka, yang nantinya akan tetap dihubungkan dengan nilai tukar dan aliran modal. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana hubungan suatu negara ketika dikaitkan dengan nilai tukar, aliran modal, sama besar atau besar kecilnya aktivitas perekonomian negara pada perekonomian terbuka atau pada perdagangan internasional. Ketika bicara terkait dengan trilema kebijakan, kita yang membahas kita awal adalah ketika berbicara trilema berarti ada istilah teori pengambilan keputusan, di mana suatu negara ketika memutuskan untuk negara itu menjadi negara terbuka, dia akan menghadapi pilihan-pilihan yang di mana pilihan tersebut tidak bisa dipilih hanya salah satu pihak. Artinya ketika memilih salah satu pilihan, dia akan mendapatkan dua dampak sekaligus. Hal seperti ini itu yang kita sebut trilema. Trilema adalah istilah dalam teori pengambilan keputusan ekonomi. Nah, tidak seperti dilema yang memiliki dua solusi, ya. Trilema ini menawarkan tiga solusi yang sama untuk sebuah masalah yang jauh lebih kompleks. Kemudian kita akan bilang trilema ini menunjukkan bahwa negara itu nantinya memiliki tiga opsi, ya, untuk yang bisa dipilih ketika mereka membuat suatu keputusan terkait bagaimana mereka mengelola kebijakan moneternya, terutama dikaitkan dengan kebijakan moneter internasional karena negara tersebut memutuskan menggunakan perekonomian terbuka. Kemudian di sini dikatakan juga trilema itu identik dengan yang kita sebut trinitas yang mustahil, atau sederhananya trilema kebijakan ini biasanya sering disebut dengan trilema Maunder-Fleming, di mana teori ini mengungkapkan adanya ketidakstabilan yang melekat pada tiga opsi utama yang disediakan oleh suatu negara ketika negara tersebut menetapkan kebijakan internasionalnya. Jadi kita akan bilang ya trilema kebijakan itu tidak bisa suatu negara itu katakanlah memilih keputusan A saja atau B saja atau C saja. Di mana negara tersebut biasanya ketika kita bicara trilema kebijakan, negara tersebut akan ada di antaranya. Katakanlah tidak bisa negara itu fokusnya ke kebijakan A saja atau kebijakan B saja. Maka mereka akan menghubungkan
antara A dengan B atau sebaliknya B dengan C ataupun A dengan C. Itu yang kita sebut dengan trilema yang mustahil. Karena mustahil negara itu bisa memilih satu kebijakan saja. Kemudian di sini juga dikatakan, namun pilihan trilema ini bersifat konfliktual karena eksklusivitas timbal balik yang membuat hanya satu pilihan dari trilema yang dapat dicapai dalam waktu tertentu. Jadi ketika kita bicara trilema kebijakan ini permasalahannya cukup kompleks. Kenapa? Ya karena ketika suatu negara itu memilih ke salah satu bagian kebijakan saja, ya, maka akan sangat sulit dicapai pada waktu-waktu tertentu. Nah, biasanya seperti yang dikatakan di awal tadi, ketika negara tersebut memilih kebijakan A, biasanya akan coba dibaurkan kebijakannya katakanlah dengan B atau C, sehingga kebijakannya tidak murni menetap pada kebijakan A saja, B saja, atau C saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat ya kebijakan moneter dikaitkan dengan perekonomian terbuka ketika kita membahas terkait sama Trinity atau impossible Trinity atau trilema kebijakan yang mustahil itu tadi. Nah, katakanlah kita contohkan di sini suatu negara itu ada kalanya dia menerapkan free capital mobility, artinya modal ya kapital itu dibiarkan bebas bergerak. Nah, tetapi di sisi yang lain ada negara yang memang ada exchange rate management, artinya walaupun modalnya dibiarkan bergerak bebas tetapi nilai tukarnya tetap terkendali, mengambang terkendali, artinya tidak juga diikutkan bebas. Kenapa? Ya karena kalau modalnya dibiarkan bebas tapi nilai tukarnya juga dibiarkan bebas, itu akan menjadi bumerang bagi negara yang bersangkutan karena tidak ada kendali moneter yang independen. Makanya ketika kapitalnya dibiarkan bebas, maka nilai tukarnya yang harus dijaga. Nah, demikian juga ada yang modalnya dibiarkan bebas bergerak, kemudian ada monetary autonomy, artinya besaran-besaran moneternya yang dikendalikan. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan exchange rate management, ya. Kemudian mereka menggunakan monetary autonomy, artinya kalau kita bicara di sisi yang C, kita akan bilang ya nilai tukarnya dikendalikan, di sisi yang lain besaran moneternya juga pasti akan dikendalikan. Nah, kalau kita contohkan itu katakanlah seperti Cina. Ketika kita bicara Cina, ya nilai tukar mata uang Cina itu diatur. Selain nilai mata uangnya yang diatur terhadap mata uang asing, ternyata besaran moneter yang ada itu juga akan diatur oleh pemerintah, katakan seperti itu. Kemudian bagi negara-negara liberal seperti Amerika Serikat memang membiarkan modal itu mengalir bebas ke negaranya, boleh masuk dengan cukup besar ataupun boleh keluar yang cukup besar. Resikonya apa? Ketika banyak keluar masuk modal, secara otomatis banyak terjadi transaksi, banyak terjadi aktivitas perdagangan, di mana kita ketahui bersama ketika kita bicara Amerika Serikat, maka mata uang yang digunakan adalah dolar. Supaya dolar itu tetap stabil dan tidak menimbulkan inflasi kemudian hari bagi Amerika Serikat, maka Amerika Serikat selain membiarkan modalnya mengalir bebas, mereka juga harus tetap menjaga nilai tukarnya agar tetap stabil. Supaya nilai tukarnya tetap stabil, akhirnya Amerika Serikat menetapkan modal boleh bebas tapi exchange rate-nya harus dijaga. Cara menjaga exchange rate management itu katakanlah pemerintah Amerika Serikat itu tidak serta-merta katakanlah membiarkan nilai tukarnya sesuai dengan mekanisme pasar saja. Tetapi ada kalanya pemerintah harus ikut andil atau turun tangan ketika katakanlah tiba-tiba dolar mengalami hiperinflasi atau sebaliknya mengalami deflasi, maka pemerintah perlu mengatur sistemnya.
Selanjutnya di sisi yang C kita akan bicara Hong Kong. Hong Kong itu dikatakan ya hampir sama seperti Amerika Serikat. Katakanlah mereka membiarkan modal itu untuk keluar masuk. Akan tetapi yang sedikit berbeda adalah yang mereka atur itu ternyata bukan exchange rate manajemennya, tapi besaran-besaran moneter yang ada di suatu negara tersebut. Nah, artinya suku bunganya diatur, kemudian besaran inflasinya diatur. Nah, kita akan berbicara itu ketika kita ngomong Hong Kong. Nah, selanjutnya di sini dikatakan keterbukaan ekonomi suatu negara itu memberikan konsekuensi. Artinya negara itu mau terbuka luas ataupun sempit terhadap aktivitas perdagangan internasional itu akan memberikan dampak. Dampaknya terutama ketika kita bicara moneter, berarti harus ada kebijakan moneter yang direncanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan arah keterbukaan ekonominya. Kalau ekonominya semakin terbuka, maka secara otomatis kebijakan moneter yang dibuat itu tidak hanya harus bisa mengcover domestiknya saja, tapi mereka juga harus bisa mengcover aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan negaranya dengan negara-negara lain. Kemudian di sini dikatakan transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara itu akan mempengaruhi aliran dana luar negeri. Itu sudah jelas. Kita akan mengatakan ketika ekspor negara itu cukup meningkat, maka secara otomatis terdapat aliran devisa yang masuk ke negara juga akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya ketika kita berbicara impornya yang meningkat, maka kita akan bilang ya devisa yang ada di suatu negara tersebut akan semakin berkurang. Sehingga kita akan mengatakan seperti yang ada di sini tadi, transaksi perdagangan dan keuangan internasional akan mempengaruhi aliran dana luar negeri, yang nantinya pada gilirannya itu akan turut mempengaruhi jumlah uang beredar di dalam perekonomian domestiknya. Katakanlah ketika negara tersebut atau Indonesia itu memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi, aktivitas ekspor yang cukup tinggi, maka secara otomatis devisa yang ada di negara Indonesia akan semakin banyak. Ketika devisa semakin banyak, maka peredaran uang yang ada di Indonesia juga akan semakin tinggi. Kalau itu tidak diatur, maka akan menyebabkan atau menstimulus harga-harga barang juga akan melonjak tinggi di tingkat domestiknya. Kenapa ya? Karena masyarakat memperoleh pendapatan yang tinggi, daya beli masyarakat itu semakin naik. Ketika melihat itu, maka produsen juga pasti akan menaikkan harga-harga barang domestiknya. Makanya perlu dijaga lewat kebijakan moneter yang tepat, lewat Impossible Trinity ini. Kemudian konsep dari trilema kebijakan atau Impossible Trinity ini menjelaskan bahwa di mana suatu negara itu diharapkan pada salah satu sisi dari ketiga kebijakan tersebut. Katakanlah dia punya kecenderungan ke free capital mobility atau exchange rate management atau monetary autonomy. Nah, tujuannya apa? Mereka mampu mengelola nilai tukarnya dengan baik. Kemudian selain mampu mengelola nilai tukarnya dengan baik, juga mampu menjaga terkait dengan keleluasaan arus modal. Dan yang terpenting, nilai tukar dan keleluasaan arus modal ini tergantung dengan otonomi kebijakan yang mereka akan gunakan nantinya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, negara tersebut tidak hanya akan menggunakan satu kebijakan saja, katakanlah free capital mobility saja, tidak, tetapi biasanya akan mengkombinasikan kebijakan itu dengan kebijakan yang lainnya. Tujuannya kenapa ya? Untuk mengontrol agar pertumbuhan ekonominya ketika kita bicara terkait modal sama nilai tukar itu dapat seimbang. Di satu sisi katakanlah dibiarkan bebas terkait dengan kapital yang dimiliki, tapi di sisi yang lainnya untuk menjaga fluktuasi aliran modal yang masuk atau modal yang keluar supaya tidak bergerak liar, katakanlah nilai tukarnya diatur atau besaran moneternya yang diatur, kebijakan moneternya yang diatur. Nah, itu ketika kita berbicara kebijakan moneter dan perekonomian terbuka
ketika dihubungkan dengan impossible trinity. Secara lebih jelasnya kita akan membagi impossible trinity itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah di bagian A. Di bagian A ini dijelaskan suatu negara itu dapat memilih menetapkan nilai tukarnya, atau kita sebut dengan exchange rate management, menetapkan nilai tukarnya. Baik itu terhadap mata uang negara lain hanya satu atau beberapa. Kalau satu itu bisa patokan mata uang tertentu di suatu negara yang dianggap kuat, tapi ada juga yang menetapkan ke beberapa berdasarkan mitra dagang ataupun investasi yang dilakukan. Ketika mereka sudah menetapkan nilai tukarnya, tetapi di sisi yang lain negara tersebut ketika berada di sisi yang A, mereka juga memberi kebebasan terhadap aliran modal yang mengalir. Artinya nilai tukarnya diatur tapi modalnya tetap dibiarkan bebas. Jika memilih skenario ini, ya, maka kita akan bilang kebijakan moneter yang independen itu tidak dapat dicapai. Nah, artinya ketika kita ngomong kebijakan moneter harus independen, itu tidak bisa dicapai ketika berada di poin yang A. Kenapa? Ya karena di situ pasti akan ada fluktuasi suku bunga. Kenapa ada fluktuasi suku bunga? Ya karena kapitalnya dibiarkan bebas. Nah, kapital itu atau modal itu akan mengarah ke suatu negara yang mereka bisa memberikan tingkat bagi hasil yang cukup tinggi. Ketika bagi hasil investasi di Indonesia lebih tinggi daripada di Malaysia katakanlah, maka orang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia karena memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, itu yang dikatakan fluktuasi suku bunga itu akan sangat mempengaruhi free capital mobility dan akan menciptakan arbitrase mata uang yang menekan pada patokan mata uang dan menyebabkan perpecahan. Nah, jadi ketika suku bunga itu berubah, tentu dampak berikutnya yang dirasakan adalah ya nilai tukar itu tidak bisa dikontrol dengan baik nantinya. Nah, kemudian ketika beralih ke sisi yang selanjutnya yaitu sisi B, di sini dikatakan negara dapat memilih untuk memilih aliran modal bebas. Nah, modalnya dibiarkan bebas, ya, antar semua negara asing dan juga memilih kebijakan monetary otonom. Nah, di sini dikatakan nilai tukar tetap di antara semua negara. Ya, jadi nilai tukarnya dianggap tetap dan aliran modal bebas saling eksklusif. Akibatnya apa? Hanya satu yang bisa dipilih dalam satu waktu. Jadi jika aliran modal bebas di antara semua negara, tidak mungkin ada nilai tukar tetap. Nah, jadi kita akan bilang ya kalau kita bicara free capital mobility, artinya modal itu bebas mengalir ke negara manapun atau masuk ke negara kita berdasarkan dari negara manapun, maka kita akan sebenarnya di poin B ini kita akan ngomong ya sangat sulit untuk menetapkan nilai tukar yang tetap. Artinya ketika berbicara di poin yang ini, kita tidak bisa menetapkan katakanlah $1 itu harus 10.000 selama dalam waktu 1 tahun katakanlah. Itu akan sulit terjadi karena hal tersebut, ketetapan nilai tukar tetap ini kita akan kembali kepada berapa nantinya devisa yang dimiliki oleh suatu negara. Padahal ketika berbicara devisa yang dimiliki suatu negara itu harus minimal harus banyak dan jumlahnya harus stabil. Tetapi kalau free capital mobility kita akan bilang ya devisa itu bisa sangat dengan mudah naik atau turun, berkurang atau semakin banyak di suatu negara karena dibiarkan bebas. Kemudian yang selanjutnya di poin C itu dikatakan jika suatu negara memilih nilai tukar tetap, jadi nilai tukarnya dibiarkan tetap dan kebijakan moneternya independen, ia tidak memiliki aliran modal bebas. Nah, jadi kalau di poin C ketika suatu negara itu bersikukuh untuk menetapkan nilai tukarnya, kemudian menetapkan juga ingin kebijakan moneternya itu sempurna independen,
ya, artinya memiliki powerful yang cukup tinggi, maka harus ada sisi lain yang harus dikorbankan. Apa? Free capital mobility-nya tidak bisa berjalan. Artinya modal itu sangat sulit bergerak di negara yang bersangkutan ketika menetapkan pilihannya berada di poin C. Nah, nilai tukar tetap dan arus modal bebas itu sama-sama eksklusif. Jadi suatu negara itu pasti akan diminta untuk memilih. Ketika suatu negara itu memutuskan kebijakan moneternya harus independen dan kuat, maka di sisi yang lain mereka bisa punya itu, tapi di sisi lain mereka harus mengorbankan free capital mobility-nya. Tetapi sebaliknya, ketika negara tersebut menginginkan free capital mobility yang memang benar-benar bebas, maka secara otomatis mereka harus mengorbankan kebijakan moneternya tidak bisa independen. Itu yang kita sebut trinitas yang mustahil tadi. Jadi tidak ada di dalam trinitas ini yang memang benar-benar bisa dilakukan secara sempurna. Karena ketika memilih satu pilihan, ada beberapa dampak atau pilihan-pilihan lain yang nantinya harus ditanggung. Itu yang kita sebut dengan trinitas kebijakan yang sedang kita bahas ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.